Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, tentu yang pertama sekali kita syukuri sampai dengan hari ini kita dapat terus tersambung silaturahmi melalui gerakan subuh mengaji yang tadi disampaikan sudah tahun keempat atau di edisi 159. Luar biasa ya. Sejak tahun 2020 kita mengawali ini dan ini biidznillah dengan izin Allah adalah kali ke-6 saya membersamai GSM ini. Semoga terus bermanfaat, terus kita gunakan sebagai media peningkatan kualitas hidup kita. Yang kedua, tak lupa salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tak pernah lelah senantiasa meneladani semua yang telah beliau ajarkan. Ibu, Bapak, jamaah Gerakan Subuh Mengaji Aisyah Jawa Barat, juga pemirsa TV-mu di seluruh Indonesia, dan juga mungkin semuanya saja mengikuti live streaming. Saya lihat juga tadi sudah banyak yang nonton live streamingnya ya. Luar biasa di tahun keempat antusiasme masyarakat untuk bersama majelis yang mulia ini terus-menerus konsisten begitu. Izinkan saya untuk kali ini akan menceritakan sebuah hasil analisis ya. Kalau biasanya saya dengan teman-teman mahasiswa ini menyampaikan tentang kisah-kisah Nabi itu di ruang-ruang kelas, maka pada pagi hari ini saya menyampaikannya di ruang-ruang pengajian atau di ruang-ruang kajian. Ibu, Bapak sekalian, yang dimintakan oleh panitia adalah belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam, belajar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena saya mungkin bukan dari background apa namanya ahli tafsir begitu ya, saya akan memberikan pendekatan dari semiotika dalam hal ini sastra. Tapi sebelumnya nanti saya khawatir di WA sama ibu-ibu nih, terutama Bu Heni dan ibu-ibu PWA Jawa Barat. Mungkin ada yang lupa gitu kalau saya belum nyidung Bu Heni. Bu Yuti, Mbak Yuti ya, Teh Yuti. Ya, saya akan mengawalinya dengan kidung terlebih dahulu karena mungkin sebagian masih ngantuk, baru bangun, belum apa melakukan aktivitas lain. Saya akan mulai dengan ngidung dulu. Wayahe tur kepati saat orang tidur nyenyak. Ini yang lain mungkin masih tidur nyenyak Teh Yuti. Saat orang tidur nyenyak, burung-burung menyeruak, menyanyi serentak, ilmu sejati terkuak. Cici cuit, cici cici cuit. Dededilung, dededededilung. Boleh bersama saya nanti pada saat Cici Cuit ya, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, supaya kita berdendang bersama-sama ini. Baik, Bu. Pagi-pagi amat pagi, gunungnya terlihat asri. Kawan jangan henti, gali ilmu setiap hari. Cici cuit, cici cici cuit. Dedek, sisi timur menerawang, jangan pada ongkang-ongkang. Kawan, ayo hengkang, kejar ilmu sampai terang. Cici, cici, cici,
sweet. Iya, Ibu dan Bapak sekalian, burung-burung saja sudah bernyanyi, maka kita juga sudah mengkaji melalui GSM yang luar biasa ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita mulai dengan materi. Ibu, Bapak, Mbak Mas, Teteh AA semua yang berbahagia, sebagai pemahaman awal, tentu kalau kita berbicara tentang Nabi adalah semua kisah-kisah itu sebagian besar ada di dalam Al-Quran. Rukun iman kita adalah iman kepada kitab. Yang ketiga kan begitu. Nah, di dalam Al-Quran itu, Ibu dan Bapak sekalian, banyak sekali memuat qisasul anbiya. Kisah-kisah para nabi ada di situ. Bahkan kemudian para ahli tafsir, ahli kebudayaan, dan sebagainya kemudian meresepsi. Meresepsi itu menuliskan kembali dalam berbagai versi. Seperti di Jawa itu banyak namanya kitab serat ambio. Jadi ada kitab-kitab serat ambio itu artinya adalah serat tentang nabi-nabi, ambio, ambia itu ya maksudnya. Banyak sekali sumber-sumber ilmu yang kita peroleh dari Qisasul Anbiya. Pada penelitian Maesarah disebutkan bahwa khusus untuk kisah Ibrahim ini, Ibu Bapak, Mas Mbak sekalian, terdapat dalam Al-Quran yang jumlahnya sangat banyak gitu ya. Kenapa? Karena dikatakannya jumlahnya itu ada 194 ayat yang secara khusus berbicara tentang Ibrahim. Dan ada 8 ayat yang merupakan ayat bersama nabi-nabi yang lain. Jadi ada Ibrahim dengan nabi-nabi yang lain. Di mana saja itu menyebarnya? Nah, ini sudah saya kutip ya. Al-Baqarah, Ali Imran, Al-An'am, begitu. Ada juga pada An-Nahl, ada Maryam, ada Al-Anbiya, banyak sekali. Ada Al-Hajj, ada Asy-Syu'ara, ada Al-Ankabut, ada As-Saffat, ada Az-Zukhruf, ada Az-Zariyat, ada Al-Hadid, ada Al-Mumtahanah, dan sebagainya. Luar biasa. Ini adalah kisah yang sangat inspiratif, begitu. Kisah yang mengilhami orang-orang untuk menurunkan ya, berupa sebuah penjelasan-penjelasan. Dan kalau kita menyebut Nabi Ibrahim, itulah bapaknya para nabi yang perlu kita kaji. Maka saya sangat antusias ketika panitia kemarin menyampaikan ya, Bu Adib menyampaikan belajar dari Nabi Ibrahim alaihi salam, belajar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah siap walaupun pada saat itu materinya belum terkumpul, tapi yang namanya Al-Quran itu dibuka biar selalu ada ilmu dan kita bisa memahaminya semua. Ibu-ibu, bapak-bapak, mas mbak, aa teteh yang dirahmati Allah. Kalau saya berguru kepada mentor kehidupan saya, namanya adalah Profesor Dr. Siti Hamamah Suratno yang tak lain dahulu adalah Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah, sekaligus promotor saya saat disertasi dan dosen saya sejak S1, S2, dan S3 ya. Jadi kami kalau pergi organisasi itu sambil juga bimbingan. Nah ini sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Nah, di dalam perjalanan itu, Ibu, Bapak sekalian, beliau mengatakan, itu kalau ada ilmuwan lain yang mengatakan bahwa Al-Quran itu kitab sastra terbesar, begitu ya, mungkin kita tidak mengatakan dengan cara seperti itu. Kenapa? Karena Al-Quran ini adalah karya Allah nih, bukan karya manusia. Sehingga kita perlu mengatakan dengan cara yang berbeda, yaitu Al-Quran adalah kitab dengan kriteria sastra bukan hanya terbesar, tetapi juga yang terbaik. Kalau Bapak dan Ibu, Mas Mbak merasakan membaca Al-Quran, itu kan rasanya bukan membaca karya biasa ya, tetapi ada sentuhan-sentuhan sastra dalam bahasanya, di dalam pemilihan-pemilihan katanya, di dalam cara mendesain pola-pola alurnya, semua sangat luar biasa. Sehingga memang saya setuju kalau kemudian mengamini apa yang beliau katakan, bahwa Al-Quran adalah kitab dengan kriteria sastra yang terbaik.
Nah, sementara itu, sanad di atasnya ya, dosennya beliau itu namanya Pak Teu. Saya belajar dari buku-bukunya dan belajar dari dosen-dosen saya. Pak Teo mengatakan, kalau kita mendudukkan sesuatu yang bersifat sastra itu, yang namanya makna itu tidak sekali datang gitu. Kita baca sekali, langsung kita bisa memahaminya. Tetapi bagaimana cara kita memahami itu harus dengan merebut makna. Maka beliau punya istilah merebut makna. Kalau Bapak, Ibu, Mas, Mbak, Teteh semua membaca Al-Quran kok hanya itu saja yang dipahami, seolah-olah dibaca di bibir dan maknanya hanya lewat. Berarti belum ada usaha yang keras sekali untuk memahaminya. Karena sesungguhnya makna itu diperoleh dengan usaha yang luar biasa. Dengan istilah beliau yang namanya merebut makna. Orang yang namanya rebutan itu kan pakai acara berlari-lari, pakai acara bertenaga mengambil sesuatu. Sehingga ketika kita memaknai Al-Quran pun juga harus begitu. Effortnya harus keluar semua, rebut sehingga kita bisa mendapatkan makna yang sejati atau apa hakikat yang diajarkan di dalam Al-Quran. Nah, kisah-kisah Ambia ini banyak ya. Kalau kata Pak Sausur ini yang berkumis, ini dia mengatakan, kalau kita memahami sesuatu, maka sebetulnya kita harus bisa membedakan dengan yang lain. Ya, misalnya kita kan sama-sama perempuan ini, saya dengan Teh Yuti kan sama-sama perempuan. Tapi ibu bapak bisa membedakan mana yang Teh Yuti, mana yang Bu Adib Sofia, kan bisa. Berarti itulah yang namanya memahami mana yang Bu Adib, mana yang Teh Yuti. Tapi kalau ibu bapak kok di jalan ketemu, tapi tidak bisa membedakan mana yang Teh Yuti, mana yang Bu Adib, nah itu berarti belum memahami. Nah, kalau ibu bapak, mas mbak sekalian kok memahaminya, masih, oh ini kok sama ya cerita Musa dengan cerita Ibrahim itu ya, sampai confused begitu pada saat episode apa namanya penghilangan bayi-bayi laki-laki misalnya ya. Ah, ini berarti masih belum memahami karena sebetulnya kalau kita memang memahami bagaimanakah kisah Ibrahim, berarti kita bisa membedakannya dengan kisah-kisah yang lain. Nah, saya lanjutkan dengan pernyataan tadi. Kenapa kita bisa mengatakan bahwa di dalam kisah Sul Anbiya itu adalah sebuah karya, Al-Quran itu adalah karya dengan kriteria sastra ya. Kriteria yang bagaimana ini? Oh, ternyata kalau kita melihat lebih jauh, Ibu Bapak, Mbak Mas kalian ya, pada beberapa episode lalu tentang GSM, banyak peserta yang mempunyai background ilmu sastra, ilmu bahasa begitu ya. Mudah-mudahan saat ini juga ada sehingga bisa klik begitu dengan pembahasan saya pagi ini. Dari sisi bahasanya, coba Anda rasakan yang namanya Al-Quran itu. Bahasa yang digunakannya adalah bahasa pilihan ya. Pilihan bunyinya sangat baik. Kami menyampaikan kepada mahasiswa dan mahasiswi saya, teman-teman, Allah itu selain memilih kata juga memilih huruf loh. Coba perhatikan, kalau ada kata-kata atau huruf-huruf yang terkait dengan tauhid, pasti Allah menggunakan qalqalah. Ya, misalnya kul huwallahu ahad. Nah, itu kan qalqalah, berarti dal yang memantul ini menunjukkan bahwa tauhid itu tidak dapat ditawar. Tapi coba perhatikan pada ayat-ayat, pada kata-kata yang mengandung sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Pasti Allah akan menggunakan huruf yang lain, yang lembut. Ada haknya, ada mimnya, ada yaknya, ada nunnya. Ini sangat berbeda dengan ketika persoalan tauhid. Jadi Allah adalah maha pembuat karya di dalam pemilihan bahasa sekalipun. Dia adalah sebuah kemasan ya, Al-Quran itu adalah kemasan bahasa yang dapat dipahami, tapi bukan bahasa sehari-hari gitu ya. Jadi kalau kita membaca buku-buku biasa kan bahasa sehari-hari, omongan orang biasa dapat dipahami itu sehari-hari. Tetapi Al-Quran itu bukan bahasa sehari-hari, tapi mudah begitu untuk dipahami. Masuk dalam pikiran kita, sekaligus juga bahasanya itu bisa masuk di dalam perasaan kita. Kan ada banyak teks ya teman-teman ketika membaca karya orang itu kan masuk di pikiran saja tapi tidak masuk di perasaan. Tapi kalau Al-Qur'an bisa masuk dua-duanya, pikiran masuk, perasaan dan masuk begitu. Dan di dalam sistem semiotik
ibu bapak sekalian. Semiotik itu adalah ilmu simbol ibu-ibu bapak sekalian ya. Ada ilmu-ilmu tentang bagaimanakah sesuatu itu berarti sesuatu yang lain. Itu adalah semiotika. Ilmu tanda ya. Secara tepatnya ilmu tanda. Simbol adalah salah satu dari tanda. Dikatakan oleh para pakar bahwa kalau memang itu berkriteria sastra, sistem semiotika yang digunakan adalah secondary semiotic system atau sistem semiotik tahap kedua. Jadi bahasa yang digunakan itu adalah bukan bahasa sehari-hari, namun bahasa tanda. Di dalam tanda itu ada yang namanya universalitas. Maka kemudian yang namanya sastra, termasuk dalam hal ini kisah Ambiya, kisah nabi-nabi, itu diangkat sebagai sistem universal, sebagai karya sastra, supaya apa? Supaya dapat dipakai juga oleh orang zaman now. Kalau kemudian disebut lokasinya, disebut tahunnya, disebut ini berlaku untuk masyarakat itu, maka kemudian yang ada tertulis di dalam Al-Quran itu menjadi berlaku hanya di situ saja, tidak berlaku pada zaman sekarang. Padahal Al-Quran itu adalah solih likuli zaman wa makan. Sampai sekarang juga cocok untuk kita. Maka kemudian yang kita lakukan adalah harus menggunakan membaca Al-Quran itu yang penuh dengan muatan simbol itu mengajak kita untuk memaksimalkan kemampuan berpikir. Mau nggak mau sambil membaca Al-Quran, kita tidak kemudian diam saja dengan artinya, tapi ada usaha memaksimalkan kemampuan berpikir supaya pemaknaan kita bisa lebih jauh. Dunia yang dibangun dalam Al-Quran itu, ibu bapak sekalian, dibangun dalam kompleksitas struktur yang luar biasa. Tokoh-tokoh yang hadir melalui nabi-nabi kita itu luar biasa. Alurnya disusun dengan sedemikian rupa. Latarnya, temanya, amanatnya, point of view-nya ya. Kalau ibu bapak dulu SD, SMP, SMA kan belajar struktur sastra itu apa saja. Nah, Allah itu maha membuat karya dengan kisah yang dirancang dengan sangat baik, bahkan yang terbaik. Isinya bahkan dibangun dengan sistem nilai dan edukasi yang sangat tinggi yang ada dalam Al-Quran. Dibangun dengan sebuah konteks, yaitu konteks pada waktu itu, tetapi sifatnya universal karena bisa sesuai dalam keadaan apapun. Ibu, Bapak, Mbak Mas, dan juga Teteh semuanya yang dirahmati Allah. Kisah Ibrahim tadi saya sebut ada banyak sekali. Dan kita tidak akan selesai kalau membahas ini. Tesis yang saya baca tadi saja hanya kemudian mengesampingkan beberapa episode ya. Dan pada pagi hari ini saya hanya akan membahas uh, pada persoalan penyembelihan Ismail. Ini semua bermulai dari surat As-Saffat ayat 100 ya. Ibu, Bapak tentu sudah sama-sama hafal. Pada waktu itu Nabi Ibrahim sudah lama sekali tidak dikaruniai oleh dengan seorang putra. Maka beliau berdoa kepada Allah. Robbi habli minas sholihin. Seperti juga Bapak Ibu yang belum dikaruniai putra. Atau saat ini sedang mendamba cucu, kenapa tidak tiba-tiba? Pasti akan mendoa seperti ini. Robbi habli minas sholihin. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami keturunan berupa anak yang soleh dan solehah. Kan begitu ya Ibu Bapak sekalian? Dalam surat Al-Furqan ayat 74 juga selalu kita dengarkan. Walladzina yaquluna. Saya teruskan dengan sebuah lagu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Terusannya surat Al-Furqan ini. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama.
Di Jawa Barat ada nggak ya kidung seperti ini, Ibu, Bapak sekalian? Ya, luar biasa doanya adalah betul-betul menginginkan adanya zuriyah, keturunan yang menjadi qurrata ayun, sehingga nanti dia menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Doa yang luar biasa, sehingga nanti kelak keturunan Nabi Ibrahim ini memang menjadi insan-insan yang luar biasa. Selanjutnya, Ibu Bapak, Mbak Mas dan AA sekalian. Kita lanjutkan pembacaan kita As-Saffat. Tadi ayat 100 dan sekarang ayat 101 hingga 110. Dengan permohonan yang melata, dengan permohonan yang sangat-sangat memohon kepada Allah. Maka kemudian dijawab oleh Allah. Maka kami beri dia kabar gembira, Ibrahim ya, dengan seorang anak yang amat sabar. Ini sabarnya ini adalah menunjukkan bahwa Ismail nabi kita ini adalah nabi yang sangat soleh ya. Perangainya itu kalau yang namanya orang sabar itu kan tidak meledak-ledak ya, tidak berpikir nakal, patuh begitu dan menerima apapun keadaan yang diberikan kepadanya. Ya, betapa senangnya tuh ada orang tua yang mendapatkan anak seperti ini. Tapi kemudian Allah meneruskan firman-Nya. Maka tatkala anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, artinya dia sudah bisa hidup bergaul dengan Ibrahim ya. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi ya. Dalam mimpi ini pakainya jamak ya Ibu Bapak. Manami bukan hanya mimpi dalam satu malam, bukan hanya dalam naum satu malam saja, tapi dalam malam-malam, dalam bermalam-malam. Bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Tak dinyana, tak diduga. Nabi Ismail menjawab, hai Bapakku, karena tauhidnya yang luar biasa, karena kesabarannya yang luar biasa, karena ketaatannya yang luar biasa, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu, ayahku, akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Totalitas telah kita lihat di sini betapa Ibrahim dan Ismail telah mengajarkan kepada kita arti bahwa cinta kepada Allah lebih dari segala-galanya. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya dan panggillah dia. Hai Ibrahim, kami panggillah dia ya, ketika sudah betul-betul makbres nih, hampir makbres nih, apa bahasa Jawa Baratnya makbres, hampir saja makbres. Dan kami panggillah dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu, ya berarti dia taat. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang berbuat baik karena sudah taat. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Ujian yang teramat sangat berat. Apabila memang kadar keimanan kita itu tinggi, pasti ujiannya tinggi juga. Putra yang dinanti-nantikan ya, yang diminta-mintakan dengan doa yang melata itu tadi. Dan ketika dikabulkan, diambil kembali oleh Allah. Itu adalah suatu ujian yang nyata. Dan ada yang perlu saya tekankan di sini adalah wafadainahu bidzibhin azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Digantikan, diselamatkan anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan itu untuk Ibrahim, maksudnya kisah ini, di kalangan orang-orang yang akan datang, yaitu kesejahteraan yang dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Itu adalah keseluruhan dari surat As-Saffat ayat 100 hingga 110 Ibu Bapak sekalian. Dan kita juga tidak akan selesai jika kita mencermati kata demi katanya. Fokus perhatian kita pada pagi hari ini adalah yang tadi saya berikan tanda tebal pada surat
As-Saffat ayat 107. Wa fadainahu bidzibhin adzim, dan kami tebus, kami selamatkan anak itu yaitu Ismail dengan seekor sembelihan yang besar. Nah, Ibu Bapak sekalian yang dirahmati Allah. Kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian berselancar pada ilmu saya yang disebut sebagai ilmu semiotika atau ilmu tanda-tanda. Karena sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan tanda-tanda dan kita harus merebut makna untuk mendapatkan tanda-tanda yang lebih. Di dalam persoalan semiotika atau ilmu tanda itu, Ibu Bapak sekalian, ada seseorang, kalau kita menggalinya dengan ilmu dari timur mungkin biasa ya, tapi kalau kita menggalinya dengan ilmu dari barat, maka akan semakin tampak bahwa Al-Quran itu memang karya-karya yang luar biasa dari Sang Pencipta. Dicacah-cacah seperti apapun dengan pisau barat dan pisau timur, Al-Quran tetap emas yang diiris-iris dengan cara apapun, tetap merupakan sesuatu yang lebih besar dari yang lain. Ada seorang ilmuwan namanya Ferdinand de Saussure yang mengatakan tentang strukturalisme semiotik di dalam sebuah struktur, termasuk dalam hal ini saya mencoba menggali Al-Quran. Itu ada sebuah tanda-tanda. Dan dia mempunyai murid namanya adalah Pak Roland Barthes. Dia mengatakan tentang the order of signification. Kenapa? Karena sesuatu tanda itu memang ada konsep dan ada namanya, ya, ada ceritanya dan ada artinya. Tapi jangan salah, pada orang-orang yang berbeda artinya bisa berbeda, pada tempat-tempat yang berbeda artinya bisa berbeda, pada kultur yang berbeda artinya bisa berbeda. Dan kalau Bapak Ibu pada saat SD SMP dahulu berbicara atau sudah belajar tentang denotasi dan konotasi, maka sebetulnya inilah pemilik teorinya, namanya Pak Roland Barthes. Dan dia membawa bagaimanakah supaya masa lampau itu bisa kita pahami dengan masa sekarang, yaitu segala sesuatu yang telah dituliskan itu dianggap sebagai myth atau mitos. Namun dalam hal ini, Ibu Bapak sekalian, saya tidak ingin menerjemahkan sebagai mitos ya, karena nanti saya dikira harus disyahadatkan lagi nih. Wah, Bu Adi berarti menganggap kisah-kisah Ibrahim ini hanya mitos belaka ya. Tidak, Ibu Bapak, ini hanyalah alat ya. Ketika kemudian jarak antara Al-Quran itu diturunkan kepada Muhammad, dengan kita ini sudah ribuan tahun, sudah ratusan tahun, maka kemudian kita menganggap itu sebagai myth ya, sebagai myth. Kenapa? Karena itu sudah jauh sekali masanya dengan kita. Kita yang akan mengambil hikmah, memaknai myth ini, memaknai mitos ini dengan sudut pandang orang sekarang. Jika ya ketika pada saat dulu Anda ABG atau Bapak Ibu sekalian punya kenangan memberikan mawar kepada orang, itu kalau arti language-nya, arti denotatifnya mawar itu ya bunga, salah satu jenis bunga. Biasanya warnanya merah, ada durinya, ada kelopaknya begitu ya. Tapi ketika itu disampaikan kepada gadis pujaan Anda atau mungkin laki-laki pujaan Anda, itu sudah bukan lagi sebuah nama bunga ya, tetapi itu artinya adalah passion, artinya itu hasrat, artinya adalah cinta yang menggebu sehingga mawar itu bisa diterima dan bisa pula ditolak. Kan begitu. Jadi yang namanya suatu makna itu bisa berarti this mean this, ini artinya ini, bisa juga this mean that, ini artinya yang lain. Nah, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak itu membahas tentang itu. Jadi ketika kita membaca wa fadainahu bidzibhin azim, ini artinya secara denotatif dan kami tebus atau selamatkan anak itu dengan seekor sesembelihan yang besar. Ini adalah sebuah arti yang letterlek sebagaimana apa sih mawar? Mawar itu adalah wujud salah satu bunga. Selesai.
entitas konkret mawar selesai. Tapi kita tidak akan begitu pada situasi tertentu ya, pada situasi tertentu mawar ini akan kita tolak kalau kita nggak suka sama orangnya karena artinya adalah cinta yang menggebu kan begitu ya. Coklat misalnya, coklat adalah sebuah makanan yang lezat kan gitu. Tapi coklat bisa menandai sesuatu yaitu apa? Perasaan I love you pada si pemilik coklatnya kan begitu. Nah, Bapak Ibu juga perlu untuk memahami bahwa di dalam Al-Qur'an itu kalau kita menarik dalam situasi sastra khususnya menggunakan sudut pandang semiotika atau ilmu tanda, this mean this itu juga bisa berarti this mean that gitu ya. Kalau artinya kami tebus anak itu dengan seekor sesembelihan yang besar, itu juga mempunyai arti yang lain, this mean that. Nah, kita akan mencari itu satu demi satu. This mean this dan this mean that. Nah, ketika pada langkah yang pertama, Ibu Bapak sekalian ya, kita pakai punyanya Pak Saussure dengan Pak Roland Barthes sekaligus. Langkah yang pertama adalah memahami language-nya, memahami lughahnya untuk Bapak Ibu yang belajar bahasa Arab. Mencari lang sama parul, mencari sistem kebahasaannya sekaligus kata-kata yang disampaikan Allah. Karena di dalam surat As-Saffat ini kan Allah seperti berujar ya, berkata-kata, bertutur, ini yang disebut sebagai parul atau sistem ujaran. Apa kata Allah? Kalau tadi yang saya tebalkan itu justru yang As-Saffat ayat 107, sekarang yang saya tebalkan justru yang lainnya karena kita sedang menggali kata-kata yang lain. Dari keseluruhan rangkaian ayat ini, Allah di sini berfirman satu demi satu seolah-olah menunjukkan suatu ujian ya. Kata-katanya ini adalah anakmu itu pintar lo Ibrahim ya. Bahwa kamu itu juga merupakan hamba yang bertakwa lo Ibrahim, bahwa apa kamu mengerjakan perintah Allah dan ketika kamu sudah berserah diri maka ada pelajaran berharga yang disampaikan kepada Allah yaitu apa? Wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kita tidak memahami dalam satu potongan itu saja, tapi kita memahaminya itu sebagai sebuah ganjaran dalam sebuah proses perjuangan yang panjang. Selanjutnya, ketika kita sudah menganalisis secara lang dan parol atau secara language tadi dalam sistem yang baku dan juga dalam sistem ujaran, ada yang namanya sintagmatik paradigmatik. Kita juga perlu melihat pada keseluruhan rangkaian kisah-kisah Ibrahim ya. Ibu bapak sekalian kan sudah membaca bagaimana keluarga Ibrahim, bapaknya yang merupakan seorang pembuat berhala, proses kelahirannya seperti apa, bagaimana Ibrahim mencari Tuhan. Oh, jangan-jangan itu yang Tuhan, matahari, bulan, semuanya tenggelam gitu ya. Pasti ada sesuatu yang besar dan ketika dia menemukan Tuhannya, maka kemudian dia berdakwah. Di dalam berdakwah itu dia mempunyai banyak sekali tekanan. Di dalam berdakwah itu dia mempunyai banyak sekali tantangan. Sehingga Allah memberikan kemudahan-kemudahan berupa mukjizat. Sampai kemudian ketika pada persoalan Ismail ini, maka ada kemudian adegan untuk berkurban. Dan disitulah terjadi peleraian kalau di dalam sastra, alurnya kemudian menjadi turun-turun-turun dan keluarga, kembali lagi kepada kehidupan keluarga. Hingga kemudian selesailah seluruh kisah Ibrahim ini. Ini perlu kita lihat dalam sebuah rangkaian bahwa ternyata grafik atasnya dari kisah Ibrahim itu adalah pada persoalan dakwah dan pada persoalan kurban. Itu secara paradigma yang dibangun. Dan terakhir ya, ketika kita memahaminya dalam konteks logika, bagaimanakah secara sinkronik dan diakronik atau urutan waktu kita memikirkannya? Saat itu bagaimana? Saat sekarang bagaimana? Kita bisa melihat rujukan-rujukannya. Bahwa kira-kira nih, kejadian tentang Ibrahim ini di Babilonia pada masa pemerintahan Raja Namrud, banyak sekali referensinya. Tapi kalau saya baca naik turunnya tahun itu adalah di tahun 2000 sebelum Masehi. 2000 sebelum Masehi. Kira-kira begitu. Ada yang 1999 ya. Ada yang 2000 sekian belas sebelum Masehi. Tapi naik turunnya kira-kira adalah 2000 sebelum Masehi.
Dan pada masa itu jangan gunakan logika sekarang dulu ya untuk memahaminya. Gunakan logika pada masa lalu. Bahwa pada masa lalu itu yang namanya mengorbankan manusia itu adalah sesuatu yang biasa ya. Ibu Bapak kalau melihat bagaimanakah kehidupan-kehidupan manusia primitif ya, ini kita akan menginginkan adanya cinta dari dewa, maka saya korbankan anak saya gitu ya. Saya ingin desa ini semuanya terbebas dari penyakit, maka ayo salah satu dari kita dikorbankan untuk orang sesuatu yang besar itu supaya dia menyayangi kita kan begitu. Pada masa lampau ribuan tahun yang lalu, maka orang-orang mengorbankan manusia itu adalah sesuatu yang biasa. Sehingga kalau saat ini ada yang mengatakan, wah Al-Quran itu kitab kekerasan ya, masa ya Allah mengajarkan untuk menyembah Ismail? Nanti dulu kita melihatnya jangan dengan logika orang sekarang, tapi melihatnya pada logika orang zaman dahulu. Bahkan sebaliknya, ketika kemudian ada persoalan mengganti Ismail itu dengan sesembelihan, sebetulnya ada tanda-tanda, ada simbol-simbol yang bisa kita terjemahkan. Konsep tumbal kan kita mengenal ya, bagaimana orang mendapatkan kekayaan, tumbalkan anaknya, tumbalkan saudaranya. Budaya berpikir primitif memang seperti itu. Untuk siapa korban itu? Itu adalah untuk orang yang dianggap atau sesuatu yang dianggap sebagai ya, yang maha kuasa menurut dia. Tapi ini berbeda dengan kurban. Kurban itu dimensinya lebih dari itu. Tidak hanya untuk Allah semata, tapi ada dimensi sosialnya. Bukankah dalam surat Al-Kautsar, fasholli lirabbika wanhar. Kita memang diminta untuk berkorban, tapi berkorbannya itu adalah dalam dimensi yang horizontal sekaligus vertikal. Ibu, Bapak sekalian, kita kembali pada pembahasan ini. Ternyata, kalau memang kita ingin pada perjalanan yang cukup seru ya, mungkin kita memahami kisah ini kadang-kadang lewat jalan biasa, jalan aspal ya. Mungkin juga kita memahami ini pakai jalur sungai gitu ya. Tapi kali ini kita mencoba pakai jalur gunung gitu ya. Kita akan melihat jalur gunung ini dengan matahari yang lebih terik. Kita akan melihat jalur gunung ini dengan angin yang lebih dahsyat gitu karena jalur gunung memang berbeda dari jalan yang lain. Nah, dengan semiotika ini saya mengajak ibu bapak memahami kisah ini dengan jalur gunung begitu, dengan jalan yang berbeda dari biasanya. Ternyata fadainahu itu secara signifier atau secara bunyinya memang fadainahu, tapi secara signified arti dasarnya atau denotasinya tadi adalah tebus dan selamatkan. Artinya ketika kita memahami ini Allah menggantikan bentuk fisiknya. Fisik apa? Fisik Nabi Ismail digantikan dengan fisik sesuatu yang besar, sesembelihan yang adim, yang besar. Itu adalah mawar yang berupa entitas mawar. Nah, kita akan berpikir this mean that, bukan hanya this mean this, ya. Ternyata kalau kita bawa ke myth tadi dengan pemahaman yang berkelok-kelok luar biasa tadi, bukan hanya itu, tetapi fadainahu itu adalah Allah menunjukkan kekuasaannya. Kok bisa yang namanya manusia digantikan dengan sesembelihan yang adim, yang besar gitu? Karena Allah itu menunjukkan kekuasaannya. Jadi fadainahu itu bunyinya kemudian bisa kita artikan Allah menunjukkan kekuasaannya. Kekuasaan apa? Signified atau tanda atau artinya adalah kekuasaan mengganti. Mengganti apa? Fisik jelas tadi secara language, secara luwah jelas. Tapi ada penggantian itu yang berbeda lagi yaitu apa? Mengganti tradisi. Ketika orang pada masa itu biasa sekali untuk mengatakan korban dengan manusia, tapi tidak korban itu dengan sesuatu yang lain. Menunjukkan sebuah keselamatan bagi manusia, menunjukkan kebermanfaatan oleh orang banyak. Sehingga dengan cara yang berliku-liku ini, saya mempunyai sebuah gambaran setelah kita melihat language-nya, ya, lughahnya, setelah kita melihat paradigmanya, setelah kita berliku-liku membaca tanda-tanda yang ada di dalamnya, ternyata bagi orang yang datang kemudian, di ayat juga ada,
totalitas kecintaan kepada Allah itu akan dibalas oleh Allah. Jadi kalau bapak dan ibu itu total kepada Allah, insya Allah Allah akan membalas. Kenapa? Allah Maha Kuasa. Kisah ini adalah contoh bahwa artinya berkorban itu adalah transformasi. Bahwa kurban itu adalah transformasi. Transformasi apa? Pembaruan dari manusia yang biasanya mengorbankan manusia, sekarang tidak boleh. Stop mengorbankan manusia. Kan apa? Digantikan dengan cara yang luar biasa. Digantikan dengan sangat cepat dengan sesembelihan yang besar. Kurban itu bukan lagi berupa manusia. Dan kurban itu untuk Allah memang iya, tetapi kemanfaatannya untuk manusia. Kurban itu justru demi kesejahteraan dan kurban itu demi keselamatan. Dapatnya dari mana? Dari kalimat dalam ayat-ayat itu tadi. Keselamatan Ibrahim itu yang utama dan bagaimanakah kurban itu kemudian diminta dalam dalil-dalil yang lainnya untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang. Oleh karena itu, ibu bapak sekalian, ketika kemudian kita menarik ini sebagai myth ya, sebagai mitos pada masa sekarang, karena kita sudah tidak bisa konfirmasi. Ini ada dalam Al-Quran, saya yakin 100%. Tapi kita tidak bisa konfirmasi kapan kejadiannya, di mana aku bisa melihatnya. Apa benar semuanya ini? Kisah Ibrahim kita dudukkan sebagai karya sastra, kriteria sastra sehingga kita bisa memaknainya bagi generasi milenial, Z dan Alpha, bahwa ketika Idul Kurban tiba, tidak hanya kerelaanmu mengeluarkan uang untuk berkorban ya, mungkin ada generasi-generasi muda yang memang menabung setiap hari ya untuk bisa berkurban. Tidak hanya itu, tetapi dari situ kita belajar hakikat cinta Ibrahim kepada Tuhan. Dan dari situ kita belajar bahwa Allah ternyata mengajarkan sesuatu, yaitu apa? Terjadinya transformasi, adanya perubahan minadzulumati ilan nur. Kalau pada zaman zulumat, orang itu bisa mengorbankan anaknya. Allah ingin menunjukkan suatu pelajaran. Ya, silakan ini disilakan dulu, tapi diganti. Mulai saat ini bukan manusia yang dikorbankan, tapi mengorbankan sesuatu yang digantikan dengan sesuatu yang lain, yaitu yang lebih besar. Maka sekarang patahlah sudah anggapan orang bahwa Al-Quran itu kitab yang mengandung kekerasan, mengajarkan menyembelih, bukan itu, tetapi justru mengajarkan transformasi pemaknaan terhadap kurban. Stop melakukan kurban terhadap sesama manusia. Karena landasan Islam itu adalah salam atau keselamatan. Jika kita memang mengaku berislam, maka yang kita capai adalah keselamatan dunia dan akhirat. Fitunya wal akhirah. Cintai manusia, jangan dikorbankan. Sempurnanya kecintaan kita kepada Allah adalah dengan terus beramal dan berbagi kasih sayang kepada manusia. Saya juga pernah membahas tentang Isra Mi'raj ya, Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dengan semiotika ibu bapak. Ternyata ketika para orang-orang sufi itu bertemu Allah adalah puncaknya. Dalam Isra Mi'raj kita melihat tanda-tanda yang lain. Nabi Muhammad SAW ternyata bertemu Allah itu bukan puncaknya, tapi justru pulang ke dunia dengan menggerakkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak. Itu justru adalah goals dalam kehidupan kita. Sama juga dengan kisah ini. Goals dalam kehidupan kita adalah bukan hanya pada saat mengorbankan kepada Allah, tetapi goals kita ini adalah kemudian dari kurban itu bermanfaat bagi orang banyak. Tidak cukup kita ini hanya beribadah individual setiap hari, kita tahajud, nangis-nangis, tetapi lingkungan sekitar kita banyak yang miskin. Kita selalu duha dengan cara berokaat-rokaat, tetapi masih banyak yang belum bisa membaca Al-Quran. Itu semua tidak bisa, karena kita dalam berbagai macam kisah Nabi, kemudian ada simbol-simbol, ada tanda-tanda yang dapat kita maknai, bahwa hakikat dari kita berislam adalah keseimbangan antara cinta kepada Allah dengan hablum minanas, dengan cinta kita kepada sesama manusia. Tidak cukup hanya ibadah individual, mari kita
bertransformasi karena sebetulnya as-sofat mengajarkan kita untuk bertransformasi. Ibu-ibu, bapak-bapak, mbak, dan mas kalian, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga menumbuhkan kecintaan kita kepada Ibrahim yang telah mengajarkan totalitas cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena Tuhan itu Esa, tiada yang setara dengannya. Tuhan Allah itu Esa, tidak ada yang setara, tanpa ayah, tanpa bunda, tanpa kawan, tanpa putra. Tuhan Allah yang kuasa, cipta hewan dan manusia, cipta mentari rembulan, cipta gelap serta terang. Tuhan Allah, Tuhan saya, beri hujan pada semua untuk menumbuhkan bumi seperti kentang dan padi. Tuhan Allah sifat murah yang diberikan melimpah kepada semua kita, ikan laut, semut kaca. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.